Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Rina Haspers, NIM D1B1 268. Saya dari Universitas Megarizky. Dalam video ini, saya akan membahas materi mengenai obat. Apa itu obat? Menurut WHO, obat merupakan zat yang dapat mempengaruhi aktivitas tubuh atau pikiran. Sedangkan Kebijakan Obat Nasional atau KONAS mengatakan bahwa pengertian obat ialah bahan atau persediaan yang digunakan untuk mempengaruhi atau memahami sistem fisiologi atau kondisi biologi untuk memperbaiki tingkat kesehatan dan kontrasepsi pada manusia. Tetapi obat juga dapat membahayakan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan atau dosis maksimal. Pengertian obat menurut ahli industri. Menurut Menteri Kesehatan Nomor 25 tanggal 9 Juni 1971 menyebutkan pengertian dari obat yaitu sebagai suatu bahan ataupun paduan bahan yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menghilangkan, serta menyembuhkan penyakit luka atau fisik dan rohani yang terdapat pada manusia atau hewan, serta untuk memperelok badan atau bagian badan manusia. Menurut Undang-Undang Farmasi, pengertian obat sebagai suatu bahan yang digunakan untuk menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka, ataupun kelainan badania, rohania pada manusia ataupun pada hewan. Menurut hasil 2001, obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Obat-obat dalam arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup. Obat berasal dari alam, diperoleh dari sumber mineral, tumbuh-tumbuhan, atau hewan, atau dapat dihasilkan dari sintesis kimia, organik, atau biosintesis bahan obat dicampurkan dengan unsur-unsur farmaseutik yang tidak aktif secara fisiologi dalam pembuatan bermacam-macam bentuk sediaan yang dipakai sekarang. Obat memiliki bagian macam bentuk yang dimana setiap bentuk obat tersebut memiliki karakteristik dan tujuan masing-masing. Biasanya ada zat yang tidak stabil apabila berada di dalam tablet sehingga harus dibentuk dalam bentuk kapsul. Selain itu, ada juga obat yang bisa larut dalam usus bukan dalam lambung. Berbagai jenis obat diformulasikan secara khusus demi efek terapi yang diinginkan tercapai dengan baik. Tidak hanya itu saja, berbagai bentuk obat juga disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Yang pertama, serbuk atau pulvis. Ini adalah bahan campuran dalam pembuatan obat yang berupa zat kimia yang dihaluskan dan ditunjukkan untuk penggunaan luar. Yang kedua, pulveres.
Ini adalah sebuah serbuk yang dalam pembagian bobotnya sama rata, lalu dibungkus dengan menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Salah satu contoh dari obat ini adalah puyer. Yang ketiga adalah tablet. Ini merupakan jenis obat yang dibuat secara KEMPA cetak, yaitu berupa bentuk tabung yang pipi atau sirkuler. Kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan dan sebagainya. Mekanisme kerja obat. Kebanyakan obat menimbulkan efek melalui interaksi dengan reseptornya pada sel organisme. Interaksi obat dengan reseptornya dapat menimbulkan perubahan dan biokimiawi yang merupakan respon khas dari obat tersebut. Obat yang efeknya menyerupai senyawa endogen disebut agonis. Obat yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik sehingga menimbulkan efek dengan menghambat kerja suatu agonis disebut antagonis. Obat memodifikasi atau mengubah metabolisme sel-sel dengan penyerapan pada sel membran atau permukaan, penetrasi sel-sel membran atau gabungan kimiawi dengan komponen-komponen sel-sel. Penggolongan obat. Penggolongan obat digolongkan sebagai berikut. Penggolongan obat berdasarkan tempat kerja dalam tubuh. Penggolongan obat berdasarkan aktivitas penerapannya. Penggolongan berdasarkan mekanisme kerja farmakologinya. Yang terakhir, penggolongan berdasarkan sumber asal atau sifat-sifat kimianya dan farmakologi obat.